Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar ternak ayam kita itu dari 0 hingga sampai ratusan ekor ayam di kandang kita, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ayam Aja. Tentunya di sini ada berbagai macam tutorial-tutorial terkait dengan ayam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya agar ternak ayam kita itu dari 0 hingga sampai ratusan ekor ayam di kandang kita, teman-teman. Oke, simak video kami ini sampai selesai. Oke teman-teman sekalian, untuk memelihara ayam agar cepat banyak, yaitu ada berbagai macam yang tentunya kita harus siap di kandang ayam kita, teman-teman. Siapkan yang pertama, yaitu kandang ayam yang nyaman dan bersih. Pilih bibit berkualitas serta berikan pakan bernutrisi seimbang dan air minum yang cukup, teman-teman. Selain itu, pastikan menjaga kesehatan ayam secara teratur melalui vaksinasi dan mengendalikan hama serta memberikan ruang gerak yang memadai sesuai dengan sistem pemeliharaan ayam, teman-teman sekalian. Yang pertama yakni kita mempersiapkan bibit berkualitas. Tentunya kita akan mencari dan memilih dan memilah bibit-bibit berkualitas yang sehat, tegap, aktif, bermata cerah dan tidak cacat tentunya. Siapkan kandang di mana kita harus berternak. Kita harus memiliki kandang, teman-teman, di mana kandang yang aman, sirkulasi udaranya baik, tidak lembab dan cukup luas. Beri alas seperti sekam atau jerami untuk menjaga kebersihan dan sedia tempat pakan dan minuman yang memadai. Yang berikut mempersiapkan pakan dan minum, teman-teman sekalian. Pakan bernutrisi yang tentunya berikan pakan yang mengandung nutrisi lengkap seperti dedak padi, jagung giling, konsentrat dan protein hewani seperti ikan rebus. Untuk DOC, teman-teman, itu kita memberi pakan toko tapi yang keringnya, teman-teman, tidak boleh dicampur dengan air karena tidak menutup kemungkinan di kandangnya itu lembab, menimbulkan bau atau kotoran badannya itu tidak sehat, teman-teman sekalian. Kita mempersiapkan air minum yang bersih. Pastikan selalu tersedia air minum bersih dan segar. Ganti air minum setidaknya 2 kali sehari untuk mencegah bakteri. Jadi bakteri itu tempatnya itu tempat yang kotor, teman-teman sekalian, sehingga air minum itu kita harus memperhatikan dengan semaksimal mungkin. Di sini kita menjelaskan bahwa satu hari itu kalau bila perlu kita menggantikannya itu 2 kali. Frekuensi pemberian pakan, teman-teman, satu hari itu untuk mengurangi pakan yang terbuang, kita harus memberikan pakan itu bisanya di pagi dan sore hari, teman-teman, sehingga ayam-ayam kita itu tidak bosan dengan makanan yang ada. Perawatan dan kesehatan, jaga kebersihan kandang tentunya. Bersihkan kandang secara rutin dari kotoran dan siap sisa pakannya, teman-teman. Kita harus mencucinya sehingga ayam-ayam kita itu hidupnya dengan bersih, sehat, tentunya berkualitas. Dan di sini kita harus melakukan vaksinasi. Lakukan vaksinasi sesuai jadwal yang ditentukan untuk mencegah penyakit menular seperti tetelo dan gumboro, teman-teman. Bisa juga teman-teman bisa melihat seperti video kami sebelumnya itu, ini ayam-ayam cacingan, teman-teman. Itu kita harus memberikan obat cacing. Tapi di sini kita membahas tentang pemberian obat vaksinasi. Pemisahan ayam sakit. Jadi ayam-ayam sakit itu kita pisahkan, dia tidak boleh digabung dalam satu kandang, teman-teman, sehingga ayam-ayam yang sehat yang lain itu tidak tercemar atau tidak terkena oleh virus dari ayam yang sakit, teman-teman. Kendalikan parasit. Berikan obat cacing secara teratur untuk mengendalikan parasit. Tadi telah saya sampaikan bahwa ayam-ayam juga kita harus melihat apakah ayam-ayam ini termasuk di dalam ayam-ayam cacingan atau tidak. Itu sudah kita bahas tentang video-video selanjutnya sebelumnya, teman-teman. Yang berikut pengaturan lingkungan kandang. Jadi suhu ideal, anak ayam membutuhkan suhu yang hangat untuk tumbuh optimal. Pastikan kandang memiliki suhu yang sesuai. Ruang gerak yang cukup, menempatkan terlalu banyak ayam dalam satu kandang agar tidak saling mengganggu dan bisa bergerak bebas. Pencahayaan, pastikan ada sinar matahari pagi untuk menjaga ayam tetap sehat dan tidak lembab, teman-teman. Jadi kita harus memberikan pencahayaan kepada kandang ayam kita sehingga kandang ayam kita itu tidak lembab dan ayam-ayam kita juga tidak lembab, sehingga dia tidak gampang untuk terserang oleh penyakit, teman-teman. Ini tentunya dia akan pasti berkembang dengan pesat dan tentunya di kandang ayam kita itu pertumbuhan ayamnya itu semakin banyak dan semakin cepat.
Pisahkan berdasarkan kelompok teman-teman, di mana di OC pembesaran dan dewasa untuk perawatan yang sesuai. Jadi kita tidak boleh menempatkan ayam itu di OC, ayam anakan, ayam pembesaran, ayam yang sudah dewasa itu ditempatkan satu tempat, itu tidak sangat boleh, tidak boleh dianjurkan. Sistem umbaran, sediakan area umbaran agar ayam bisa bergerak bebas seperti di video ini teman-teman. Sekali-sekali kita akan memberikan umbaran kepada ayam-ayam kita sehingga mereka itu tidak stres sebagaimananya manusia. Ayam-ayam juga kita harus mengumbarnya teman-teman. Jadi untuk mendapatkan pertumbuhan dan penambahan ayam lebih pesat di kandang kita itu, tentunya kita seperti yang saya jelaskan pertama itu, kita harus memilih bibit yang berkualitas. Di mana bibit yang berkualitas itu adalah tubuhnya sehat, tegap, aktif, bermata cerah dan tidak cacat teman-teman. Jadi di sini ada berapa? Ini ada anak ayam saya satu ini teman-teman, ini kakinya cacat, tapi ini tidak boleh dijadikan sebuah indukan. Oke teman-teman, ini sangat-sangat simpel dan sangat-sangat bagus. Siapkan kandang teman-teman, dimana kita memelihara ayam tentunya kita harus memiliki kandang. Nah, tujuan kandang itu adalah untuk tempat tinggal daripada ayam itu sendiri. Jadi ayam itu harus adanya kandang teman-teman sekalian ya, harus ada kandang. Dan kita juga harus memberikan nutrisi pakan itu sesuai dengan kebutuhan daripada ayam kita itu teman-teman. Pakan bernutrisi, berikan pakan yang mengandung nutrisi lengkap seperti dedak padi yang saya jelaskan tadi, jagung giling, konstrat, dan protein hewani seperti ikan rebus. Jadi teman-teman yang di pedalaman dan teman-teman yang di pesisir pantai, tentunya cara pemberian nutrisi kepada ayamnya itu beda, dimana orang-orang yang hidupnya di pinggiran pantai itu tentunya ikannya itu limpah teman-teman. Tapi teman-teman yang hidupnya di pegunungan, minta maaf di pegunungan, itu tentunya kita agak kesulitan mendapatkan protein daripada hewani di sini dalam hal ikan. Nah, di sini kita juga bisa memanfaatkan ikan kering itu sebagai nutrisi protein tambahan untuk perkembangan daripada ayam itu sendiri teman-teman. Dan di sini juga tidak kalah pentingnya yaitu air minum yang bersih. Pastikan selalu tersediakan air minum bersih dan segar teman-teman. Dimana ayam itu ketika harus dia makan, dia harus dibaringi dengan minum air teman-teman. Jadi air itu jika tidak ada, jangan harap teman-teman ini mendapatkan pertambahan jumlah ayam cepat di kandang-kandang teman-teman sekalian. Bukan tambah banyak tapi tambah kurang. Dalam hal ini hewan-hewan bisa dead teman-teman sekalian. Jadi di sini juga kita harus memberikan pakan itu jangan berlebihan teman-teman. Dimana contohnya di pagi hari kita beri makan, contohnya di jam 9 pagi. Nah sebentar jam 10 siang kita kasih makan, habis itu 12 kita kasih makan. Itu tidak boleh teman-teman. Kita harus memberikan jeda sedikit terhadap ayam untuk dia memakan dari makanan yang kita berikan teman-teman, sehingga dia sistem metabolisme dalam tubuhnya itu kan dia maksimal beberapa jam tuh. Dia tidak boleh kita beri sehingga ayam itu dia tidak bosan dengan keadaan atau keadaan makanan yang ada di mereka punya tempat atau kandang teman-teman. Jadi mereka itu malas makan dikarenakan salah satu faktor yaitu kita sering memberi makan kepada mereka itu tidak ada jadwal untuk pemberian makan teman-teman. Kita juga harus memperhatikan kesehatan daripada ayam-ayam. Yang pertama, yang paling pertama itu adalah jaga kandang, kebersihan kandang teman-teman. Kandang itu ya kalau bisa 1 minggu dibersihkan 2 kali, atau kan 1 minggu dibersihkan 1 kali. Itu kita mengangkat sisa-sisa kotoran daripada ayam itu teman-teman. Tempat-tempatnya mungkin kotor kita bisa cuci, seperti itu, sehingga kebersihan kandang dan sekitarnya itu dapat membuat energi positif daripada ayam untuk bertahan hidup dan bisa berproduktif. Kembangnya itu lebih banyak teman-teman. Dan kita juga harus sering-sering mengumbarnya seperti ini sehingga mereka itu tidak stres dan mereka juga lebih cepat untuk berproduktif, sehingga mereka itu penambahannya itu mereka lebih banyak, lebih cepat, indukannya cepat bertelur dan betinanya juga cepat mengeram dan tentunya bisa menghasilkan anak lebih cepat. Seperti di video kita ini teman-teman, kita awalnya itu memelihara ayam itu hanya cuman
2 ekor saja teman-teman. Habis itu kita start lagi dengan 5 ekor, tapi alhamdulillah hasil kurang lebih di kandang ayam Aza ini kurang lebih 40 ekor teman-teman. Dan ini di belakang kandang di belakang saya yang pegang kamera ini teman-teman, itu ada beberapa indukan yang sudah bertelur. Telurnya itu sudah belasan. Dan di sini apabila kita menetaskan lagi, otomatis jumlah daripada ayam di kandang ayam Aja itu tentunya lebih cepat banyak teman-teman sekalian. Jadi itulah salah satu tips agar pertumbuhan penambahan ayam di kandang kita itu dari nol bisa menjadi ratusan ekor ayam teman-teman. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang apabila channel kami ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosan untuk share bagi teman-teman rekan-rekan peternak lainnya teman-teman sekalian. Dan apabila channel teman-teman yang baru mendapatkan channel kami, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman sekalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kami publikasikan di tentunya channel Ayam Aja teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, kurang dan lebihnya dalam video kami mohon maaf, dan tetap nonton terus video kami. Dan di lain waktu, di lain kesempatan, kita akan membahas tutorial-tutorial seputaran dengan pertumbuhan ayam. Tentunya sangat-sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mendapatkan informasi-informasi terkait dengan ternak ayam di kandang kita masing-masing teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Salam satu hobi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.